Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurabat21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan mencoba membahas terkait proses pencairan tunjangan profesi guru di seluruh daerah, baik untuk naungan Kemenak maupun naungan Kemdikbud, PNS, non-PNS. Karena ternyata ada beberapa jalur atau cara pencairan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Dan ini perlu difahami oleh setiap teman-teman guru sebagai tambahan informasi bagi yang belum mengetahuinya. Baik Bapak Ibu, kita mulai pembahasannya. Kita mulai ya Bapak Ibu pembahasannya. Jadi ini sebagai pendalaman informasi dan supaya Bapak Ibu paham teknisnya seperti itu. Yang pertama, untuk naungan Kemenak itu tunjangan profesi guru itu penyalurannya itu per bulan seperti itu. Ya, sebagaimana kita ketahui di tahun anggaran 2021 ini, Kemenak mengeluarkan petunjuk teknis ya, ada surat petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru bagi guru madrasah. Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu bahwasanya memang Kemenak itu terutama di masa pandemi ini menyalurkan TPG secara per bulan. Di bagian B ya, kita lihat mekanisme pembayaran. Ya, di bagian nomor 3 itu ada pembayaran tunjangan profesi dapat diberikan secara bertahap atau setiap bulan sesuai kondisi masing-masing satuan kerja. Jadi memang ada opsi yang disediakan oleh Juknis ini kepada kantor wilayah Kemenak di setiap provinsi untuk menyalurkan TPG itu setiap bulannya. Dan itu memang dilaksanakan oleh banyak daerah. Mungkin sebagian daerah ada yang tidak melaksanakan, memilih opsi tetap per triwulan, tapi ternyata banyak daerah yang sudah melakukan itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, salah satu contoh yang kami angkat di sini adalah dari Jateng Kemenak ya, untuk Kemenak Jawa Tengah. Itu di sini TPG PAI direncanakan cair awal April 2021. Di sini dijelaskan ada salah satu poin yang menarik Bapak Ibu, bahwasanya untuk pencairan selanjutnya akan dicairkan setiap bulan sekali pada bulan berikutnya. Pencairan TPG selanjutnya diupayakan 1 bulan sekali. Misalkan TPG bulan April akan cair di awal Mei. Jadi memang melaksanakan Juknis tadi akan dicairkan setiap bulan Bapak Ibu. Ini sekali lagi untuk naungan Kemenak ada opsi penyaluran per bulan seperti itu. Nah, sekali lagi Kemenak per bulan. Sekarang kita masuk ke teknis penyaluran yang kedua ya. Untuk ada juga penyaluran TPG non PNS Kemdikbud ya. Honorer Kemdikbud itu langsung dari pusat. Jadi tetap verifikasinya melalui dinas pendidikan atau di kabupaten atau kota Bapak Ibu, tetap di sana verifikasi, tapi adapun tunjangannya atau anggarannya itu, dananya itu ditransfer dari pusat langsung ke rekening guru penerima TPG non PNS. Ini teknis penyaluran yang kedua. Kita ada aturan yang mengatur itu. Nah, di sini Bapak Ibu di Persesjen ya, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 6 tahun 2020 ini mengatur tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan PNS Bapak Ibu. Kita lihat di salah satu poin dalam peraturan ini. Nah, di sini ada pembayaran tunjangan profesi. Di sini dijelaskan di poin A, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan adalah salah satu bagian dari Kementerian Pendidikan ya. Sesuai dengan kewenangannya membayar tunjangan khusus ke rekening guru. Jadi langsung dibayarkan ke rekening guru. Di bagian B, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan membayarkan tunjangan profesi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini sudah jelas ya, dijelaskan di sini bahwasanya memang secara aturan untuk teman-teman non PNS itu penyalurannya adalah langsung ke rekening guru dari pusat ya. Khususnya dalam hal ini Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang di bawah naungan Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyalurkan langsung ke rekening guru seperti itu. Nah, ini salah satu hal yang menarik nih untuk kita ketahui. Ternyata bisa ada opsi seperti itu. Nah, kita masuk ke teknis penyaluran yang ketiga untuk teman-teman PNS daerah seperti itu. Nah, untuk teman-teman PNS daerah penyalurannya itu tunjangan profesi guru PNSD umum ya, PNSD sekolah umum maksudnya di sini, bukan PNS yang di sekolah Kemenak. PNS di sekolah umum ya, SD, SMP, SMA, itu lewat RKUD, rekening kas umum daerah. Jadi perbedaan signifikan dengan TPG non PNS naungan Kemdikbud adalah kalau non PNS atau honorer itu langsung dananya ditransfer dari pusat ke rekening guru. Kalau tunjangan profesi guru PNS ya yang ada di sekolah umum
SD SMP itu penyalurannya dari pusat, kemudian ke rekening kas umum daerah dulu, baru daerah yang menyalurkan ke rekening guru. Jadi ada 2 tahapan yang dilalui. Kalau non PNS kan langsung seperti itu. Ada aturannya, memang ada aturan yang menjelaskan seperti itu Bapak Ibu. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 ya. Nah, di sini tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil bagi guru PNS. Nah, di sini diatur tentang pembayaran tunjangan profesi Bapak Ibu. Di bagian B, di sini dijelaskan setelah terbit SKTP ya, surat keterangan penerima tunjangan profesi di info GTK-nya masing-masing, Pemda wajib membayarkan. Nah, Pemda wajib membayarkan setiap triwulan tunjangan profesi paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya dana tunjangan profesi di rekening kas umum daerah. Ini yang kami tandai setelah diterimanya tunjangan profesi dana TPG ini di RKUD. Jadi memang teknisnya seperti itu, dijalurkan dulu dari pusat ke rekening daerah, lalu daerah menyalurkan ke guru. Nah, ini yang kadang menjadi persoalan di teman-teman guru di daerah, mempertanyakan kok ada daerah yang lambat pencairannya, ada yang cepat. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya dalam peraturan ini dijelaskan paling lama 7 hari kerja saja waktu yang diberikan kepada daerah untuk menyalurkan TPG ketika dana memang sudah masuk ke rekening daerah. Nah, hanya memang persoalannya kalau memang dananya belum masuk ya tentu peraturan ini tidak berlaku. Nah, inilah 3 teknis penyaluran TPG yang ada selama ini yang perlu dipahami oleh guru. Jadi pertama itu Kemenak itu per bulan ya, per bulan. Wah. Kemudian untuk non PNS dia tidak per bulan, tetap per triwulan, tapi disalurkan langsung dari pusat sehingga mereka tidak ada keterlambatan ya, tidak ada keterlambatan karena yang penting sudah valid, kemudian valid info GTK-nya kemudian sudah melengkapi dokumen, diverifikasi dinas, sudah dananya akan masuk ke rekening teman-teman non PNS. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk TPG guru PNS daerah. Ya, itu tahapannya agak panjang sebenarnya ketika berbicara tentang proses tahapan teknis yang ketiga ini, karena pusat, daerah, lalu ke guru. Nah, ini yang menjadi Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan teman-teman. Sekali lagi, banyak daerah ada yang kabupaten A cepat, kabupaten di sebelahnya lambat, bahkan berbulan-bulan. Nah, ini yang menjadi keluhan banyak teman-teman guru terkait penyaluran yang ketiga ini. Nah, menurut Bapak Ibu, mana penyaluran yang lebih efektif menurut Bapak Ibu? Sekali lagi tentu secara subjektif ya, karena kebijakan ya sekali lagi memang pemerintah yang memiliki ranah untuk itu. Tapi tidak ada salahnya kita membuka forum diskusi melalui channel ini supaya setidaknya kita melek informasi dan melek aturan. Dan menurut Bapak Ibu mana yang terbaik dari 3 ini, lalu atau mungkin ada opsi yang paling baik yang menurut saran Bapak Ibu ini yang lebih efektif dan lebih valid. Tapi tentu dan tetap mempertimbangkan, selain mempertimbangkan hak dari guru-guru, juga harus mempertimbangkan kewajiban dari teman-teman guru. Selain tentu berhak menerima TPG, tapi juga harus ekstra 100% menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai guru ya, terlepas dari mungkin kurang maksimal di masa pandemi ini, mungkin tidak bisa mengajar 24 jam, tapi itu kan memang ada kebijakan dari Menteri Pendidikan tidak dituntut untuk 24 jam di masa pandemi ini. Nah, sekali lagi mungkin itu informasi yang bisa kita diskusikan untuk video kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.